Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini pertama-tama saya menggunakan ikan bawal ya. Ini ikannya udah saya cuci bersih dan sudah saya kasih guratan atau saya iris bagian dagingnya agar nanti bumbu-bumbunya itu mudah meresap ke dalam daging. Nah, untuk yang satunya lagi saya gunakan nila ya teman-teman. Sama ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya siangi. Selanjutnya di sini saya akan memerasinya dengan lemon ataupun jeruk nipis. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan aroma yang tidak enak pada ikan dan nanti ikannya tuh dagingnya lebih fresh ya teman-teman, jadi lebih segar. Nah, ini kita gunakan 2-3 lemon, kita potong-potong dan kita peras airnya. Oke, untuk yang dua ini udah selesai. Jadi sebenarnya saya itu membeli 4 ekor ikan ya teman-teman. Jadi 2 bawal dan 2 nila. Nah, ini kedua ikan ini juga sudah bersih ya. Kemudian kita perasi dengan lemon atau jeruk nipis. Nah, kita balurkan semuanya ke daging. Oke, untuk 4 ekor ikannya ini sudah selesai. Kita peraskan dengan air lemon, kemudian kita diamkan kurang lebih 30 menit sebagai marinasinya. Selanjutnya kita akan lanjut membuat bumbu halus. Nah, di sini bisa gunakan ulekan ataupun penumbuk. Nah, untuk bumbu pertama di sini saya menggunakan sekitar 15 siung bawang merah atau kurang lebih 150 gram. Kemudian ini ada sekitar 7 siung bawang putih dan juga ini jahe agak banyak ya. Saya menggunakannya sekitar seibu jari lebih. Dan tidak lupa saya gunakan kunyit sekelingking serta di sini ada kemiri 5 butir dan juga saya gunakan ini cabai merah keriting 6 buah yang udah saya gunting-gunting dan ini adalah ketumbar 1,5 sendok makan agar nanti makin enak serta lada sekitar setengah sendok teh. Kemudian di sini kita juga gunakan kaldu sapi sebanyak 1 sendok makan, bisa gunakan Raiko atau Masako ya yang rasa sapi. Dan ini yang rasa ayam ya, kaldu ayam juga sama bisa gunakan Raiko atau Masako. Serta ini adalah gula merah atau gula aren sedikit aja. Dan tidak lupa kita sediakan air. Jadi semua bumbu ini agar nanti hasilnya optimal ketika kita balur, maka bumbu-bumbu ini akan saya blender ya teman-teman. Kalau misalnya kita ulek atau kita tumbuk nanti hasilnya nggak terlalu halus. Oke, ini akan kita haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya setelah kita blender dengan sedikit air. Kemudian di sini saya tambahkan kecap manis. Nah, boleh gunakan merek apa aja. Di sini saya kebetulan pakai yang Bangau. Ini saya gunakan sekitar 6-7 sendok ya, teman-teman. Kemudian kita satukan semua bumbunya. Jadi nanti ini bumbunya enak banget. Ada rasa manisnya. Kemudian di sini saya juga menggunakan madu ya teman-teman. Nah, kalau nggak punya bisa di skip. Di sini agar makin enak saya tambahkan 2 sendok makan. Ini madu murni. Selanjutnya bahan terakhir saya tambahkan margarin ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan sekitar 2 sendok makan. Nah, ini nanti fungsinya margarin ini membuat ikan kita itu menjadi lembut, jadi dia tuh empuk, tidak keras. Nah, ini kita satukan. Jika ingin menambahkan margarin sebelum di blender juga boleh. Nah, ini udah selesai untuk bumbu halusnya. Kemudian tadi ini ikan yang udah kita marinasi dengan lemon atau kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Ini ikannya siap untuk kita cuci bersih ya teman-teman. Kita cuci di air mengalir dan pastikan tidak ada sisa lemon yang tertinggal agar nanti daging ikannya itu nggak asam dan dia benar-benar segar. Nah, ini tadi ikan yang sudah saya cuci bersih dari air lemon 4 ekor. Kemudian ini juga bumbu yang udah kita haluskan tadi. Ini aroma bumbunya Masya Allah harum banget. Dan ini bumbunya juga rasanya gurih sekali. Tadi kita tambahkan 1 sendok kaldu ayam dan kaldu sapi. Kita ratakan, nah sampai bagian-bagian dalam, ke bagian kepala perutnya kita lumuri dengan bumbu. Nah, ini jika semua bumbunya sudah kita balur merata ke semua bagian ikan, ini akan kita diamkan dulu kurang lebih 15-20 menit ya agar bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging ikan. Sambil menunggu ikannya meresap bumbunya, kita akan bikin pembakaran. Nah, di sini saya menggunakan wajan atau kuali bekas ya teman-teman. Jadi ini kualinya udah nggak dipakai lagi, kita bisa gunakan sebagai alat pembakar. Jadi nggak perlu beli alat pembakar lain, cukup pakai kuali bekas yang ada di rumah. Kemudian untuk media bakarnya ini, nah untuk suhu panasnya, pengantar panas di sini saya menggunakan kriket ya. Briket atau kriket ini tuh arang tapi dari batok kelapa, bentuknya segi empat. Ini saya beli 1 kantong harganya 10.000. Bagus banget kalau kita gunakan untuk bakar-membakar, baik bakar ikan ataupun bakar ayam. Kemudian kita akan hidupkan dulu baranya. Nah, caranya gampang banget, tinggal kita susun di atas kompor gas yang sebelahnya, kemudian kita hidupkan apinya.
Nah, kita susun seperti ini. Nanti jika dengan cara ini briket kriketnya ini, arang kriketnya ini akan menjadi bara dan dia lebih cepat ya. Jadi kita nggak perlu menunggu lama. Nah, ini kalau dia udah menjadi bara kayak putih gitu, udah boleh kita angkat ya. Nah, ini lihat, bisa dilihat ya baranya. Kita susun kembali rapi di dalam wajan atau di dalam kuali. Nah, kemudian yang belum menjadi arang atau menjadi bara, kita bakar lagi sampai benar-benar menjadi bara. Nah, seperti ini ya, kita susun rapi di dalam kuali atau wajan. Nah, ini kualinya juga udah panas ya teman-teman, makanya saya pakai alas tangan. Kemudian ini kita kasih alas seperti ini kalau punya di rumah. Nah, ini api kompornya nggak perlu lagi kita hidupkan. Kemudian untuk pembakarannya saya gunakan ini ya, jadi ini murah banget, saya beli cuma 10.000. Apa sih namanya, saya nggak tahu ini apa namanya, pokoknya dia untuk apa sih, besi untuk kita menyimpan ikan. Nah, ini ikan yang tadi udah kita bumbui kurang lebih 15-20 menit, langsung aja kita simpan di sini. Jadi enaknya membakar pakai wajan ini, pertama kita nggak perlu lagi gunakan api, jadi kompor gas itu nggak hidup ya teman-teman. Ini dia benar-benar dari bara apinya. Nah, kemudian kalau kita mau membakar di luar juga bisa karena kita tidak menggunakan kompor. Nah, dengan cara ini tuh jadi kita bisa masaknya di mana aja. Cuman kalau di luar ini nanti aromanya kemana-mana ya. Jadi lebih baik kita masukkan lagi ke dalam rumah. Nah, ini sekitar 5-10 menit kita balik. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ikannya tuh matang bagian bawahnya. Nah, kita lepas seperti ini. Jadi ini benar-benar ikannya itu matang karena bara tadi ya. Jadi baranya itu tetap hidup walaupun api kompornya nggak hidup. Jadi ini benar-benar hemat gas. Nah, tinggal kita lumuri bagian yang udah kering. Kemudian nanti kita bolak-balik lagi ya teman-teman. Nah, maka dia akan semakin enak dan meresap ke dalam daging. Cara bakar seperti ini tuh murah meriah dan gampang banget, praktis. Oke, sambil menunggu ikannya matang, kita akan bikin sambalnya atau kita bikin cocolannya. Di sini saya gunakan cabai rawit sekitar 10-15 buah cabai rawit yang merah ya, yang pedas. Kita potong-potong kecil. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah di sini sekitar 3-5 siung. Setelah kita iris, kita simpan dalam mangkok. Kemudian di sini saya menambahkan kecap. Nah, ini kecapnya bebas ya, kita aduk rata. Oke, untuk sambal cocolnya udah jadi, kita akan cek ikannya tadi ya, kita angkat kalau udah matang. Nah, ini dia hasilnya, bawal bakar yang enak banget, aromanya harum dan matang sempurna, bumbunya meresap sampai ke dalam. Cara bakarnya gampang banget, cukup menggunakan wajan atau kuali bekas. Dan ini rasanya jangan ditanya, rasanya udah kayak rasa resto. Jangan lupa teman-teman cobain di rumah ya. Kemudian untuk saus cocolnya tadi ini udah jadi. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.